Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan di dalam kisah Nabi Adam alaihi salam. Ya, mungkin bisa diambil Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Kemudian nanti kita juga akan lihat surah Al-A'raf dari ayat 11 sampai ayat 25. Nah, kemarin kita berhenti di ayat kedua 33 dari surah Al-Baqarah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam surat ini langsung kepada wa id qulna lil malaikati isjudu. Langsung perintah kepada para malaikat untuk sujud. Perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini dari sini kita sudah jelaskan begitu agungnya ilmu di dalam Islam sampai Nabi Adam alaihissalam ketika memiliki ilmu yang lebih, para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan sujud di sini adalah sujud secara hissi, yaitu sujud ya, gerakan. Karena kalau seandainya sujud maknawi, maka nggak perlu iblis itu menolak, karena nggak kelihatan. Tapi di sini adalah secara hissi, maka iblis menolak. Dan untuk Nabi Adam, ini dalam syariat Nabi Adam itu diperbolehkan, sebagaimana juga disyariatkan Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, diperbolehkan untuk sujud penghormatan. Tapi di syariat kita tidak diperkenankan hal tersebut, sebagaimana Rasulullah melarang Mu'adz ketika ingin sujud kepada Rasulullah SAW untuk penghormatan ta'ziman lahu, untuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, untuk menghormati. Tapi malah Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, lil malaika. Ini asalnya li, kemudian al malaikati. Ini karena penulisan dalam bahasa Arab biasanya itu ketika ada lam, li itu disambung, maka tulisannya seperti lil malaikah, artinya li al malaikati. Dan cara bacanya juga lil malaikah, bukan li al malaikah, tapi lil malaikati. Di sana ada alif lam. Wa idz qulna lil malaikati, ada alif lam. Apa fungsi alif lam di sini? Maka para ulama nanti menjelaskan tentang kedudukan alif lam tersebut, karena akan berkaitan dengan siapa yang sujud kepada Nabi Adam. Maka para ulama menyebutkan alif lam tersebut adalah alif lam ahdiyah yang bermakna umum. Maksudnya apa? Ketika umum, maka seluruh malaikat. Karena di sana kita dapatkan ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat yang menyebutkan malaikat di sini adalah hanyalah malaikat ard. Malaikat bumi. Malaikat yang ada di bumi. Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam.
Tapi karena di sini umum lil malaikati, maka umum kepada seluruh malaikat. Kepada seluruh malaikat. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam ini umum kepada seluruh malaikat. Lil malaikati isjudu li Adam. Li Adam fasajadu. Maka semuanya malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruhnya malaikat tanpa terkecuali sujud kepada Nabi Adam. Ini pendapat yang kuat. Maka ketika seluruh malaikat sujud illa iblis, Allah Subhanahu wa taala kecualikan iblis. Illa iblis. Maka siapa iblis ini? Apakah dia bagian dari malaikat? Apa dia bukan bagian dari malaikat? Atau siapakah dia? Iblis. Maka di sanalah para ulama menjadi berbeda pendapat tentang iblis ini. Ada yang berpendapat ada yang berpendapat iblis adalah jin yang di dunia, kemudian ketika terjadi sebuah ekspansi dari malaikat, ketika malaikat turun ke bumi kemudian menghancurkan para jin yang telah berbuat zalim, yang telah membunuh di muka bumi, maka salah satu tawanannya adalah iblis. Salah satu tawanannya adalah iblis. Kemudian ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat bahwa iblis adalah jin yang saking besar ilmunya, yang saking besar ibadahnya, nampak besar ibadah dan ilmunya, maka iblis sampai derajat rais malaikat di dunia. Rais malaikat di dunia, kepalanya malaikat di dunia. Maka dekatlah dia dengan malaikat karena ilmu dan ibadahnya. Ilmu dan ibadahnya. Tetapi hatinya berbeda. Hatinya iblis tidak selaras dengan ilmu dan ibadah yang dilakukannya. Hatinya iblis tidak selaras dengan apa yang ada apa yang dia telah perbuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemarin wa ma kuntum taktumun. Kita jelaskan tentang apa yang disembunyikan di dalam hatinya iblis. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis di dalam hatinya. Maka di sini illa iblis. Yang kuat adalah iblis adalah jin. Jin dari jin, dan kemudian dia karena besarnya pengetahuan dan juga ibadahnya ketika itu, maka dia dekatlah dengan malaikat. Dekatlah dengan malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, maka seolah-olah iblis ini pun bagian darinya. Karena kedekatannya iblis dengan malaikat. Kedekatannya iblis dengan malaikat. Maka ikutlah iblis terperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ke Adam. Tetapi di dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu, iblis illa iblis enggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia malah menolak, enggan dan menyombongkan diri. Tidak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana minal kafirin. Maka iblis bagian dari orang kafir. Dari kelompok orang-orang kafir. Maka raisnya kafir ketika itu adalah iblis. Karena belum terjadi perbuatan kekufuran kecuali di tangannya iblis. Di tangannya iblis. Kalau kita lihat ayat lain, itu ada dialog antara iblis dengan Allah. Kalau di ayat ini kan selesai. Kemudian langsung wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Langsung perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan juga istrinya untuk masuk ke surga. Tapi di dalam ayat lain, dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-A'raf, itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, Al-A'raf ayat 12. Ketika memerintahkan untuk sujud, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Ma qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Nah, inilah Al-Qur'an.
banyak cerita di dalam Al-Quran, tapi diulang. Tapi diulangnya itu menambahkan apa yang belum diceritakan sebelumnya. Di sebelumnya nggak menceritakan antara dialog Allah dengan iblis, nggak menceritakan bagaimana dialog Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis. Tapi di ayat yang lain menyebutkannya. Ini Al-A'raf menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud ketika aku telah perintah dirimu? Maka maksud di sini apa? Id amartuk, maka iblis masuk dalam perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Id qulna lil malaikati isjudu. Walaupun iblis bukan bagian dari malaikat, tapi iblis masuk dalam kategori yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di sini, "Iz amartuk." Aku perintahkan engkau. Apa yang menghalangimu untuk sujud dengan apa yang perintahkan itu? Engkau sujud, tapi engkau mau sujud. Kenapa? Ada apa? Maka berkata iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain biasa. Ya, kalau di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dengan perkataan astakbarta am kunta minal alim. Astakbarta am kunta minal alim. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, apakah kamu sombong? Am kunta minal alin, atau engkau merasa tinggi? Kau sombong atau engkau merasa tinggi, wahai iblis? Ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis. Maka jawabannya iblis dengan jawaban yang sering diulang-ulang, juga diulang-ulang oleh setan. Karena di dalam sebagian kitab ruqyah itu setan berkata bahwa iblis itu lebih mulia daripada kalian. Karena iblis katanya, qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Perkataan ini sering juga kita dapatkan ketika kita meruqyah seseorang. Setan itu berkata bahwa iblis itu lebih mulia daripada kalian, karena iblis diciptakan dari api dan kalian diciptakan dari tanah. Dan api menurut mereka, menurut iblis itu lebih mulia daripada tanah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan kemudian di ayat yang lainnya menyebutkan bahwa perkataannya iblis, lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ini enggak bertentangan dengan perkataan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena di sini iblis juga berkata, aku enggak sujud karena enggak sujud kepada manusia ini karena engkau ciptakan dia dari salsal min hama'in masnun, dari tanah kering yang sudah dikeringkan, tanah yang dibentuk kemudian dikeringkan. Ya itu proses Nabi Adam. Itu diciptakan dari tanah, seperti kita kemarin jelaskan. Maka ini enggak bertentangan dengan perkataan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka ini ada penjelasan bahwa iblis itu menyombongkan diri, enggak mau sujud kepada manusia ini karena manusia itu terbuat dari tanah yang lemah. Tanah yang dikeringkan, yang kita mungkin saya pukul hancur. Dari yang lemah. Maka kemudian ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ya Allah, karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka apakah demikian? Apakah tanah itu emang lebih rendah daripada api?
Apakah tanah itu memang lebih rendah daripada api, atau api yang lebih rendah daripada tanah? Ini perkataan iblis, bahwa api itu lebih mulia, lebih tinggi daripada tanah, lebih bagus daripada tanah. Apakah demikian? Jawabannya tidak juga. Tidak juga. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan fa inna tina fihi razanah wal hilm wa ana wan nama. Beliau menyebutkan di dalam tanah itu akan mewariskan satu perkara razanah, polosan. Kita nggak bisa dibentuk bagaimanapun. Tanah itu ketika dibentuk bisa bagaimanapun. Mau bentuk cangkir bisa, bentuk piring bisa, bentuk ember juga bisa, bentuk apapun juga bisa. Dan wal hilm lembut gitu. Tanah tersebut lembut. Makanya bisa dibentuk. Dan juga apa ketika dalam tanah tersebut ada ana, maksudnya apa? Kita butuh sabar kita. Membentuk tanah itu kan berat. Kita pernah melihat membentukkan piring atau membentukkan mangkok dari tanah itu kan lama, diputar. Bukan yang baru, lama tuh. Saya pernah lihat, ya Allah, Masya Allah, ini butuh sabar sekali untuk menciptakan satu saja mangkok. Untuk membuat satu mangkok itu butuh waktu yang lama dan butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Dan juga dari tanah ini akan itu tumbuh. Maka Masya Allah ini tanah itu akan menumbuhkan seluruh apa yang kita butuhkan, dari makanan kita, sayuran ataupun buah-buahan yang ada. Dan bahkan bukan buat kita saja, buat tumbuhan demikian. Maka manfaatnya tanah jauh lebih besar daripada api. Yang di mana itu di dalam api ada tosh. Tosh itu ketidakbijaksanaan. Biasanya orang emosian, sombong, al-khiffah, ringan untuk melakukan memukul. Kemudian juga terlalu terburu-buru api itu. Kemudian juga api ini akan menimbulkan kebakaran, akan rusak sesuatu ketika ada api. Tapi sesuatu tidak akan rusak kalau ada tanah. Maka enggak benar juga perkataan iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tapi kenapa sih iblis itu mencari hal itu yang dia sebutkan? Kenapa enggak hal lain? Karena apa? Keirian, kedengkiannya iblis ketika itu kepada Nabi Adam. Keiriannya iblis kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang banyak. Baru lahir misalnya, baru hidup, baru diciptakan, sudah memiliki kemuliaan yang begitu banyak. Dia nggak butuh seperti aku yang menahan dari awal, dari setan yang di bumi kemudian dekat baik. Tapi tahunya Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Ini salah satu kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam langsung dengan kedua tangannya Allah. Berbeda dengan iblis, Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan iblis dengan kedua tangannya. Kemudian yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam dari ruhnya. Dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meniupkan langsung, bukan malaikat. Bukan siapapun. Kalau kita ditiupkan oleh malaikat, tapi Nabi Adam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu tiba-tiba diperintahkan untuk sujud. Ataupun ilmu dulu lah. Nabi Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh iblis. Sedangkan iblis hidup lebih dahulu. Iblis lebih dahulu hidup di dunia, lebih mengetahui keadaan dunia, tapi nggak tahu hal tersebut. Maka menunjukkan bahwa Adam lebih tinggi daripadanya. Kemuliaan yang besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kemudian yang keempat, tambah lagi diperintahkan untuk sujud. Maka yang keempat ini aku bisa menghindar. Aku bisa tidak melakukannya. Kalau yang pertama, menciptakan dengan kedua tangannya nggak mungkin. Aku sudah tercipta. Bagaimana caranya? Aku minta oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangan. Nggak mungkin. Kemudian yang kedua, ditiupkan ruh. Nggak mungkin. Saya sudah hidup. Iblis sudah hidup. Nggak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Ketiga, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kalah telaknya iblis.
Nggak bisa. Maka kemudian yang keempat ini yang bisa dia lakukan untuk merendahkan Adam, untuk menyombongkan dirinya kepada Adam, atau menyombongkan dirinya, sebagian para ulama menyebutkan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama seperti Al-Utsaimin rahimahullah taala, hafizahullah taala, itu pernah menyebutkan kenapa Adam, maka kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Ini ada sebuah ihanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dengan perkataan atas astakbarta am kunta minal 'alin. Engkau sombong kepada Adam atau engkau merasa tinggi? Atau engkau merasa tinggi seperti Allah Subhanahu wa taala. Engkau menginginkan para makhluk ini beribadah kepadamu. Engkau memberikan ibadah kepada engkau. Apa itu yang kau inginkan? Apa itu yang diinginkan? Maka sebagian para ulama seperti Al-Utsaimin rahimahullah taala mendukung hal tersebut. Maka iblis kenapa enggak mau sujud? Karena dia menginginkan yang lain yang menyembah kepada iblis. Menyembah kepada iblis. Maka nanti di dalam surah Al-A'raf kita lihat, setelah qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min dhin. Maka setelah dia berkata bahwa saya itu lebih baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qala fahbit minha. Maka kalau gitu kau turun dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha wakhruj innaka minas sabirin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apa? Tidak layak untuk kau sombong. Untuk kau menyombongkan. Itu tempat Allah. Ini milik Allah. Surga juga milik Allah Subhanahu wa taala. Engkau enggak pantas untuk menyombong. Mau sombong kepada Adam atau sombong kepadaku? Atau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhruj innaka minas sabirin. Keluar engkau, maka engkau termasuk orang yang sangat kecil, kerdil. Sagir. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan dari keinginannya dia menyombongkan diri, maka engkau tahunya adalah sangat kecil. Engkau sangat kecil. Maka lihat. Kalau seandainya dia hasad kepada Adam, seharusnya cukup kepada Adam saja. Cukup kepada Adam saja. Tapi kalau seandainya memang niatnya bukan karena hasad kepada Adam saja, maka inilah yang tampak. Ini yang tampak. Kemudian setelah mendengar bahwa dia dipintakan untuk turun dari surga dan dia dari orang-orang yang kecil, maka berkata, "Qal anzirni ila yaumi yub'atsun." Kalau begitu, berikanlah tanggungan kepadaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Qala innaka minal munzirin. Setelah itu ya engkau termasuk orang yang bisa hidup lama sampai akhir kiamat. Diberikan hidup lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung apa? Kelihatan sombongnya iblis. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka apa? Maka karena engkau telah menghukumku sesat, menghukumku rusak, la aq'udanna, aku akan benar-benar menghalangi hamba atau keturunannya Adam dari apa? Siratakal mustaqim, dari jalan yang lurus. Terlihat bahwa iblis ingin disembah. Iblis ingin disembah. Kalau dia permasalahan dengan Adam, kenapa harus demikian? Kenapa dia menghalangi dari jalannya Allah? Maksudnya jalannya ada. Maksudnya jalannya ada. Karena Adam yang salah, kan? Adam yang bermasalah dengannya. Tapi kenapa siratal mustaqim? Kenapa siratal mustaqim?
Maka di sana iblis ada keinginan untuk disembah. Iblis ada keinginan untuk disembah. Siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka iblis itu berkata, kemudian aku akan datangi mereka baina aydihim, dari depannya, dari mukanya. Kemudian wa min khalfihim, dari belakangnya. Wa an aymanihim, dari kanannya. Wa an syama'ilihim, dari kirinya. Maka engkau tidak akan mendapatkan mereka banyak bersyukur kepada engkau. Allahu Akbar. Iblis sudah bersumpah. Iblis sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ini. Iblis sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ini. Tetapi hal ini dilupakan oleh Nabi Adam. Terlupa oleh Nabi Adam. Bukan dilupakan, terlupa oleh Nabi Adam. Maka Nabi Adam nanti bisa melakukan sebuah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lupa dengan iblis, bahwa iblis telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat keji kepada Allah. Perbuatan sangat keji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lupa Nabi Adam berarti itu. Nabi Adam terlupa, akhirnya Nabi Adam bisa makan buah dari pohon. Karena lupa dan kemudian diberikan bisikan, lupa. Sebagian riwayat menyebutkan Nabi Adam tinggal nanti di surga selama 100 tahun. Ada riwayat menyebutkan 60 tahun. Maka begitu lama waktunya, sangat memungkinkan untuk Nabi Adam lupa. Maka Rasulullah juga ketika menyebutkan Nabi Adam lupa, maka kita juga lupa. Maka kita zuriyahnya Adam ini pada pelupa. Maka bahkan lupa kita jauh lebih banyak daripada lupanya Nabi Adam. Lupa kita jauh lebih banyak daripada Nabi Adam. Maka sampai Rasulullah SAW menyebutkan kullu bani Adam al-insan mahal khata wa nisyan. Al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya khata, salah, dan juga tempatnya lupa. Sampai dijuluki demikian. Nabi Adam lupa, maka kita lupa. Dan lupa kita jauh lebih banyak daripada lupain Nabi Adam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nanti ukhruj minha mazmu'uman madhura. Maka sebelum kita masuk sini, kita kembali kepada Al-Baqarah di ayat 35. Di ayat 35. Maka setelah percekcokan itu, percekcokan antara Nabi dari iblis pada Allah, membantah perintahnya Allah iblis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak lama berfirman kepada Nabi Adam. Enggak lama setelah itu berfirman kepada Nabi Adam, wa qul. Maka wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Maka setelah kejadian iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, maka baru setelah itu enggak lama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam untuk masuk surga. Berarti menunjukkan ketika awalnya Adam diciptakan tidak di dalam surga. Kemudian Adam baru masuk surga ketika kapan? Ketika sudah bersama Hawa. Sudah bersama Hawa. Karena di sini wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Engkau dan juga zawjuka, istrimu, kekasihmu, yaitu Hawa. Yaitu Hawa. Maka Nabi Adam diceritakan bahwa Hawa ini tercipta dari bagian Adam, bagian tulang rusuknya Adam. Khalaqaha Allahu min dhil'i
Maka diceritakan bahwa Adam ketika itu sedang tidur, fastayqadha, kemudian bangun. Wa inda ra'sahu imra'atun qa'idatun. Maka di sisi kepalanya di depannya ada wanita yang sedang duduk. Khalaqaha Allahu min dha'nihi. Maka fasalaha man ant. Siapa anak kamu? Maka dia jawab imra'atun. Saya wanita. Saya wanita. Qala walima khuliqti. Untuk apa engkau diciptakan? Maka jawabnya Hawa litaskuna ilayya. Supaya engkau itu bisa tenang tentang tenangku. Oh. Karena ketika awal Nabi Adam diciptakan belum ada pasangan, Nabi Adam itu kebingungan sendirian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakanlah Hawa untuk sebagai penemannya Nabi Adam, yang menemani Nabi Adam dalam kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat. Nah, kalau di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa malaikat itu bertanya kepada Adam, siapa dia wahai Adam? Nah, maka ketika itu faqala lahul malaika, malaikat itu melihat berkata, yanzuruna ma balagha min ilmihi masmuha ya Adam. Ingat bahwa Adam ini memiliki ilmu yang lebih tinggi tentang permasalahan asma, tentang permasalahan nama. Maka malaikat bertanya kepada Adam, masmuha ya Adam, apa namanya wahai Adam? Siapa nama perempuan ini? Maka Adam berkata Hawa. Perempuan ini namanya Hawa. Maka kemudian qalu walima kanat Hawa? Kenapa kok dinamakan Hawa? Maka Nabi Adam berkata, li'annaha khuliqat min syai'in hayyin. Karena dia tercipta dari sesuatu atau dari seorang yang hidup. Karena tercipta dari Nabi Adam yang hidup sedang tidur. Tercipta dari Nabi Adam yang sedang tidur. Ini kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan annaha khuliqat min dhil'ihil aqsar al-aisar. Bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuknya Adam yang kecil yang sisi kiri. Itu ada kanan kiri kan? Yang sisi kiri. Yang kecil mana? Paling bawah atau paling atas? Makanya paling atas. Maka sekalian lihatlah, pegang-pegang ada nggak tulang rusuk kita? Ya. Kalau nggak kepegang, wah berarti sudah tidak ada ya. Kalau ada berarti ada. Karena sebagian ulama menyebutkan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu menciptakan manusia tidak memiliki tulang rusuk paling atas. Tapi wallah alam ini mungkin bisa dilihat dari biologi, bagaimana tulang rusuk, struktur tulang rusuk kita. Ada enggak yang kosong space di atas? Kalau ada sebuah sedikit rongga, nah itu bisa jadi benar apa yang dikatakan Bapak. Tapi kalau Nabi Hawa benar-benar ada tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuknya Nabi Adam hilang, yang paling atas. Tulang rusuknya Nabi Adam hilang. Maka terciptalah Hawa dari tulang rusuknya. Karena di hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan, hadis sahih riwayat Bukhari, istausu bin nisa'i khaira fa inna imra'atun khuliqat min dhila' wa fa inna a'waja syai'in fi dhila' a'lahu. Maka Rasul menyebutkan istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian tentang wanita kebaikan. Berbuatlah baik kalian kepada wanita. Fa innal mar'a, sesungguhnya mar'ah itu diciptakan dari dhila', dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah a'la, yang paling atas. Paling atas. Maka dipegang-pegang ada enggak? Kalau enggak ada, berarti punya jodoh. Kalau enggak ada, berarti enggak punya jodoh. Enggak ya? Enggak gitu juga ya. Maka terciptalah Hawa dari tersebut. Kemudian setelah tercipta Hawa, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Hawa, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka berdua untuk masuk surga. Setelah tercipta Hawa dan Nabi Adam, maka baru diperintahkan untuk masuk surga. Maka ayatnya bunyi wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Walaupun sebagian ada menyebutkan riwayat bahwa Adam itu sudah masuk surga duluan, kemudian baru diciptakan Hawa. Maka setelah diciptakan Hawa baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ini. Tapi secara konteks lafaz
ini menunjukkan bahwa Adam baru masuk surganya setelah Hawa tercipta. Dan setelah kejadian apa? Debatnya iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi Adam masuk ke dalam surga. Yang insyaallah kita akan jelaskan nanti seterusnya surga apa? Surga apa itu? Al-Jannah apa yang dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam di hari yang esok. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.